Saya sih ngelihatnya bukan miris lagi ya. Ya kok Apek memang salah gitu kan. Tapi kok pimpinannya nggak diapa-apain gitu kan. Ini kan berupaya untuk supaya kasus ini tidak diungkap, Haji Nanang tidak dibahas, hanya dibahas Dinar lagi, kok Apek lagi. Nah ini bahaya ini, gitu kan. Oleh karena itu kami himbau sekali lagi, kami akan lakukan konsolidasi besar-besaran, kami akan menyambangi, bahkan akan melakukan aksi yang besar-besaran. Kemarin, pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia telah menyelenggarakan konferensi pers yang bertujuan untuk membuka babak baru dari kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal tongkang dan penggelapan Koh Apex. Bagai membuka kotak Pandora secara lebih luas, PB SEMI pun menguak isu-isu tersembunyi yang begitu mengejutkan. Pasalnya, PB SEMI menjelaskan kalau sang pelapor yang selama ini dianggap sebagai korban oleh Koh Apex ternyata adalah sosok dalang dari semua dugaan kecurigaan yang ada. Jumlah kerugian negara atas tindakan ini pun cukup fantastis, lantaran menurut estimasi PB SEMI telah menyentuh angka triliunan rupiah. Lantas, seperti apa indikasi yang ditemukan oleh PB SEMI? Koh Apek ini adalah bagian dari satu rangkaian perusahaan yang disebut PT SBS. PT SBS ini yang kita ketahui diketuai atau didirektori oleh Haji Nanang Rahman, seorang pengusaha dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya yang kita ketahui bahwa terkait tentang kasus tipu gelap dokumen administrasi perkapalan, ini sebenarnya tindakan yang sangat luar biasa ya, karena kalau teman-teman semua tahu bahwa ini kapal-kapal yang sudah tidak layak, kapal-kapal tua yang harusnya itu dimasukkan di scrap, tapi ini direkondisi, dimunculkan kembali dokumennya dengan menipu builder sertifikat. Nah, kapal-kapal ini membahayakan bagi kelautan Indonesia. Saya tegaskan bahwa kapal-kapal ini ada juga yang sudah tenggelam di laut Indonesia gara-gara pemalsuan dokumen sertifikat builder sertifikat yang dilakukan oleh PT SBS ini. Bukti-buktinya berupa foto kapal lama sebelum direkondisi, sesudah direkondisi, dan sertifikat builder sertifikat yang dipalsukan. Aku tuh bingung ya. Si kapal itu jalan, tapi kok aku nggak pernah dapat penghasilannya. Itu sih yang aku aneh sampai saat ini. Cuman yang aku maklum mungkin karena ada kasus atau sembelit, kan ini saling klaim, ini kapal aku, ini kapal aku, ini kapal aku. Kan di sini tuh sebenarnya ada terjadinya seperti itu. Jadi kata pengusaha ini kapal aku, kata orang ini kapal aku, dan perasaan lah itu kan kapal aku kan duitnya di sana gitu kan. Jadi kayak saling klaim gitulah. Kerugian negara yang dilakukan oleh PT SBS ini juga sangat luar biasa, ratusan miliar hingga triliunan. Kapal-kapalnya bukan hanya 4 kapal yang dilaporkan Haji Nanang ke Koh Apek, tapi total yang dilakukan sama PT SBS ini itu totalnya 140 kapal kurang lebih. 140 kapal yang seharusnya masuk scrap itu tapi direkondisi dan dokumennya itu dibuat baru. Dengan cara dugaan kami sudah ada oknum KSOP yang ditangkap juga di Jambi. Nah ada juga oknum BKI yang belum disentuh sama sekali, Badan Klasifikasi Indonesia. Yang kita bingung, kok Apeknya ditahan sebagai kepala cabang dari PT SBS, tapi direktur utamanya Haji Nanang Rahman tidak ditahan. Padahal Haji Nanang Rahman ini sudah dilaporkan juga di Mabes Polri. Sudah ada daftar 30 perusahaan kurang lebih yang membeli kapal-kapal yang tidak layak ini. Kapal-kapal yang udah harusnya masuk scrap. Ada 30 daftar perusahaan. Sudah ada 40 dokumen kapal yang dilaporkan di Mabes Polri hingga saat ini belum diproses. Kami meminta aparat itu harus mengusut ini dengan tuntas. Di rapat konsolidasi ini
karena ini kerugian negara ratusan hingga triliunan rupiah yang melibatkan oknum-oknum dari pemerintah juga ikut terlibat, kami akan bergerak apabila Haji Nanang Rahman tidak segera ditetapkan tersangka dan 140 kapal ini atau 40 kapal yang sudah dilaporkan di Mabes Polri itu ditarik, tidak layak edar. Begitu serius rupanya PB Semi menanggapi kasus itu. Buktinya, kala ditemui usai konferensi pers rampung digelar, PB Semi kembali menuturkan indikasi kecurigaan lain yang sudah terendus dari hasil investigasi mereka. Salah satunya, dugaan penggunaan besi rongsokan yang kemudian disulap kembali oleh perusahaan Koh Apex dan diperjualbelikan layaknya kapal buatan baru. Oleh karenanya, PB Semi pun menebarkan janji kalau langkah hari ini hanyalah permulaan dari aksi mereka yang membongkar dugaan kecurangan pelapor Koh Apex. Ya, tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan siap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran guna mendorong aparat berwajib agar lebih serius menanggapi kasus itu. Lantas, seperti apa langkah selanjutnya yang telah direncanakan PB Semi? Kami akan membuat surat, akan melaporkan dugaan-dugaan gratifikasi korupsi, dugaan korupsi, BKI, Sabandar, gitu kan. Kami akan datangi Bareskrim untuk laporan itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Kami akan menyurati Kemenhub agar 40 kapal itu dilarang belayar ataupun kapal-kapal yang berasal yang terbuat dari PT SBS untuk tidak berlayar di Indonesia, karena yang saya ketahui berdasarkan bukti foto, Bulder sertifikat, kapal-kapal itu sudah tidak layak, kapal-kapal tua yang direkondisi disulap jadi kapal baru, jadi tahun muda. Nah, ini yang bahaya ini. Kami akan menyambangi Kementerian Kelautan, menyambangi Sabandar, menyambangi Kemenhub, menyambangi yang namanya BKI, menyambangi yang namanya Kejaksaan, KPK, agar kasus ini betul-betul terungkap. Ini mega skandal korupsi loh, kalau misalnya bisa terungkap. Kerugian negara itu, satu kapal itu lumayan loh pajak kita, ngemplang pajak dan lain sebagainya. Bisa ratusan hingga triliunan rupiah loh ini. Nah, ini bahaya ini, gitu kan. Oleh karena itu kami himbau sekali lagi, kami akan lakukan konsolidasi besar-besaran, kami akan menyambangi, bahkan akan melakukan aksi yang besar-besaran terkait kasus ini supaya terungkap jelas. Jangan sampai sekali lagi laut kita jadi korban. Barang-barang ini sebenarnya barang-barang tua ya, barang-barang besi tua yang sudah tidak layak tapi disulap jadi kapal, gitu kan. Disulap jadi kapal dan Bulder sertifikat dari salah satu galangan kapal yang ada di Jambi ataupun di Batam itu dimanipulasi. Nah, terdapat juga oknum-oknum seperti KSOP yang sudah ditangkap di Jambi. Adapun oknum-oknum BKI, karena kan ini satu rangkaian. Dalam pembuatan kapal itu kan ada pemeriksanya, yaitu Badan Klasifikasi Indonesia. Ini memang ada satu rangkaian sindikat kalau buat saya ya. Sindikat buat kami ini sindikat yang memang sudah bergerak di bidang ini dan lama, gitu kan. Bahkan yang saya dapatkan informasi, PT SBS ini setelah mencetak besi rongsokan itu menjadi kapal sebanyak kurang lebih itu 140 kapal takbut dan tongkang, satu paket ya. Jadi ya kalau terkait tentang ada permainan, ya dugaan kami ya pasti ada, karena oknum-oknumnya pun udah ditangkap. Saya kurang mengerti menteri sudah tahu atau belum. Cuman yang jelas ini berita sudah di mana-mana. Masa iya menteri nggak baca berita atau tidak dapat info dari staf ataupun ajudannya? Cuman untuk memastikan itu semua, kami akan menyambangi kementerian-kementerian tersebut dan yang terkait serta badan-badan ataupun lembaga-lembaga hukum yang terkait. Di sisi lain, sang pelapor sepertinya betul-betul ngotot menjebloskan Koh Apex ke balik jeruji besi. Sontak, mereka pun terlihat berusaha keras mengejar bukti-bukti guna mempercepat proses peradilan Koh Apex. Alhasil, belum genap 1 bulan bebas dari tahanan polisi lantaran masa tahanannya yang telah berakhir sebelum dinyatakan P21, Koh Apex kembali harus diamankan. Kali ini oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi karena secara tiba-tiba berkas perkaranya sudah rampung.
Dan kini, Koh Apex pun hanya dapat meringkuk lesu menantikan agenda pengadilan. Lantas mungkinkah PB Semi menemukan kejanggalan dari polemik hukum yang menyeret Koh Apex? Serta bagaimanakah pula reaksi PB Semi terkait nasib Koh Apex yang kembali diringkus oleh aparat berwajib? Ya, Koh Apex ini kan hanya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sedangkan kasusnya tidak di SP3, kasusnya lanjut. Artinya pembuktiannya itu adanya di pengadilan, gitu loh. Pengadilan. Maka dari itu kan kasusnya dilempar ke kejaksaan sambil menunggu jadwal sidang di pengadilan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, ini sumber masalah utamanya ini kan direktur, yaitu Haji Nanang, pemilik dari PT SBS ini. Koh Apex ini yang dilaporkan Haji Nanang katanya 4 kapal yang dilaporkan Haji Nanang kepada Koh Apex. Nah, sedangkan Haji Nanang ini sudah buat lebih daripada 40 bahkan 140 kapal kurang lebih gitu loh. Oleh karena itu kami mau untuk segera tersangka atas nama Arpandi Susilo atau PAP yang kita nyatakan sudah lengkap pada Kamis 24 Agustus. Kemudian malam ini kita lakukan penerimaan tersangka dan barang bukti dari pihak Polda, dari Dirkrimum. Di sini ada penyidiknya. Kemudian oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi bersama Pak Kasipidum kita lakukan penahanan mulai malam ini selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan karena syarat objektif pemenuhan pasal. Saya sih ngelihatnya bukan miris lagi ya. Ya, Koh Apex memang salah gitu kan. Tapi kok pimpinannya nggak diapa-apain gitu kan. Direktur utamanya nggak diapa-apain. Yang saya tahu kan Koh Apex ini hanya kepala cabang. Gitu kan. Ini jangan sampai ada skenario untuk memblurkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga menyeret-nyeret nama artis gitu kan. Dan aku kepada pihak kepolisian, aku minta kasusnya dibuka seterang-terangnya seperti apa. Ya kalau bisa mah ditemuin perdatanya aja lah. Maksud aku tuh ngapain sih saling serang kayak gini? Aku bukan ngebela Koh Apex, enggak juga. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi antara Koh Apex dengan rekan bisnisnya itu, tak dapat dipungkiri jika kasus ini telah mencuri perhatian karena kehadiran Dinar Kendi. Ya, bagaimana tidak? Banyak masyarakat kini bertanya-tanya terkait potensi keterlibatan Dinar dalam kasus hukum yang semakin lama nampak semakin kusut ini. Namun, opini lain justru dituturkan oleh PB Semi yang menganggap jika bisingnya desas-desus soal Dinar hanyalah sebuah upaya untuk mengalihkan sorotan dari problematika yang sebenarnya terjadi. Dan menariknya lagi, publik pun ikut mempertanyakan tentang bagaimana nasib kisah romansa Dinar Kendi dan Koh Apex usai tertimpa masalah besar seperti ini. Lantas, bagaimanakah penjelasan Dinar terkait hubungan asmaranya dengan Koh Apex? Kalau selesai belum, karena masih menggantung ya. Karena kan kita juga harus punya perasaan juga lah. Misalkan kamu mau ninggalin dalam situasi kayak gini, seakan-akan kan nanti apalah kayak gitu. Kemarin kan aku dipanggil kan, aku sekalian nganterin nasi padang gitu lah. Cuman aku gimana ini kata aku mau nagih hak aku ke siapa, aku tanya. Kalau dari kami tidak masuk dalam ranah kasus percintaan antara Koh Apex dan Dinar ya. Cuman yang saya lihat di sini ada pihak-pihak yang memang ingin mengkaburkan kasus ini sehingga menarik Dinar terus. Karena sosok Dinar ini kan artis kontroversi ya. Jadi ditarik sehingga kasus ini ngeblur gitu kan. Nah, oleh karena itu saya minta masyarakat Indonesia untuk ayolah kita berpikir secara objektif bersama-sama, berpikir jernih. Kita usutlah kasus ini supaya tuntas. Nggak main-main loh kerugiannya. Kerugian negara kita ini ratusan miliar hingga triliunan. Bayangkan ada 140 kapal kurang lebih kapal tua yang harusnya udah masuk scrap gitu kan.
ini didaur ulang, dijadikan kapal dengan usia muda. Itu kan? Ini kan bahaya. Stop intimidasi terhadap aku. Karena aku bakal, kalau kalian intimidasi aku lagi, aku bakal preskon besar-besaran. Dan aku mau minta keadilan. Kayak gitu. Akan aku undang semua media dan aku bakal terus ngomong tiap hari. Ini kan berupaya untuk supaya kasus ini tidak diungkap, Haji Nanang tidak dibahas, hanya dibahas Dinar lagi, Koapek lagi. Tak kasusnya gimana, materi objek hukumnya gimana? Nah, itu kan yang harusnya dibahas gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah gitu kan. Aku udah diem, aku udah berusaha diem tidak melawan. Ya kalau kalian mau memviralkan ini, tapi yang bahaya bukan aku nggak ada apa-apa, aku nggak punya harta banyak kayak kalian. Yang bahaya adalah kalian, gitu. Kecuali mungkin kalian suka bayar pajak, terus nggak ada pekerjaan ilegal selainnya. Ya, jadi menurut aku sih, aku bukan mengancam tapi hati-hati karena kan kalau udah viral itu bakal terbuka semuanya. Kalau aku apa yang mau diambil dari aku uang aja, aku udah investasi ini sih, aku udah habis gitu loh. Ya buat jajan-jajan aja ya, show-show biasa gitu. Buat makan aku cuma punya uang buat makan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.